Let me introduce myself. My name is Tika Maisuti from the English Language Education Study Program. In this video, I will explain an infinitive. What is the infinitive? Understanding infinitive. Infinitive is the basic form of a verb. The format of infinitive is 2 plus the base verb or verb 1. Or infinitive is also a base verb that has not undergone a change in form, either due to a change in time or tenses, or the accidentally of the later suffix s or s or is. Infinitive adalah bentuk dasar kata kerja yang terdiri dari to plus verb 1 atau merupakan base verb yang belum mengalami perubahan bentuk, baik karena perubahan waktu atau tenses maupun penambahan akhiran dannya. Infinitif adalah meskipun mengandung kata kerja, namun infinitif tidak dapat berfungsi sebagai kata kerja. Selain itu, bentuk infinitif tidak pernah berubah. Hal ini tentu berbeda dengan verbal yang digunakan pada 16 tenses bahasa Inggris atau passive voice. Dalam sebuah kalimat, infinitif dapat berkedudukan sebagai subjek, objek langsung, pelengkap subjek, kata sifat adjektif atau kata keterangan adverb. Infinitif adalah to plus bentuk dasarnya, bentuk kata kerjanya. Contohnya to swim. Persamaan gerund dan infinitif adalah meskipun sama-sama menggunakan kata kerja, tetapi keduanya tidak berfungsi sebagai verb. Artinya, gerund dan infinitif dapat bersanding dengan kata lain yang berfungsi sebagai kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain itu, fungsi infinitif sama dengan fungsi gerund yang bisa menjadi subjek, objek, atau subjek pelengkap. The types of infinitive are as follow. Bare infinitive, infinitive without to, infinitif yang tanpa to di depannya. Bare infinitive adalah jenis kata komplement yang tidak didahului dengan partikel to. Jenis familiar juga dengan disebut the zero infinitive. Biasanya bare infinitive digunakan pada sebuah kalimat dengan kata tertentu. Nomor 2, infinitive with to. Infinitive verb followed by to. Infinitif yang menggunakan kata to. Infinitive to adalah infinitif yang di depannya ditambah dengan kata to. Maka partikel to posisinya sudah masuk sebagai verb, bukan sebagai kata preposition. Beberapa juga contohnya adalah to see, to hear, to read, to speak, etc. Dan bare infinitive see, hear, look, read, and speak. The use of bare infinitive. Kapan sih digunakannya bare infinitive? Itu setelah modals can, may, must, will. Number 2, after let, have, and make. Number 3, after causative have. And number 4, after verb of preposition see, watch, feel, hear, smell. The use of to infinitive sebagai kata subjek, after adjective setelah kata sifat, after stylish verb, after causative verb get, after to dan enough for purpose, after be it is time or place or reason, plus to infinitive, after linking verb. Infinitive. Yesterday I was in a hurry, I had to go right away. Dari kata ini yang termasuk bare infinitive adalah kata go. You call me last night. Yang termasuk kata bare infinitive ada call. Kenapa? Karena kata heard
merupakan bentuk kedua dari her, yang merupakan kata kerja indra yang wajib diikuti oleh verb infinitif atau termasuk juga kata yang sebelum verb of preposition yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang the art of verb infinitif. Jadi kata kerja yang sebelum kata dari perception, you see, what, feel, hear, and smell. And number 2, to infinitive. Dina want to travel to America next week. To travel, dari kata ini yang termasuk to infinitive adalah to travel. Sangat jelas ya, to travel. Dan number 2 yaitu to, I really want to eat pizza, but where to find the seller? Dari kata ini sangat jelas ya, kata to find adalah termasuk kata to infinitive. Dapat kata tanya where, maka jika kata kerja wajib diikuti kata kerja bentuk to infinitive.